lakukan, jadi ada penguapan, penaikan suhu, dan penekanan. Karena toluen cair kemudian jadi uap, berarti ada perubahan fase. 30 ke 300 ada kenaikan suhu, 1 atm ke 20 atm ada penekanan. Pertanyaannya bagaimana urutan yang visible? Ada 3 alternatif. Jadi untuk alternatif yang pertama, toluen cair 1 atm 30 derajat Celcius ini diuapkan. Jadi toluen uap 1 atm kurang lebih 90 derajat Celcius titik didihnya. Setelah jadi uap kemudian ditekan sampai ke 20 atm dan temperaturnya juga naik karena PVNRT, pressure naik, temperatur naik. Kemudian baru dilakukan pemanasan sampai ke 300 derajat Celcius. Alternatif kedua itu adalah toluen cair 1 atm 30 derajat Celcius, ditekan sampai 20 atm, kemudian diuapkan, baru kemudian dipanaskan sampai suhu 300. Alternatif ketiga itu dari toluen cair 1 atm 30 derajat Celcius, diuapkan, kemudian dipanaskan, baru ditekan sampai ke 20 atm 300 derajat Celcius. Pertanyaannya dari ketiga alternatif ini mana yang paling visible? Tiga-tiganya logis. Tiga-tiganya bisa ke suhu dan tekanan target. Tapi kalau dari segi ekonomi itu ada salah satu yang lebih murah dibanding yang lain. Alternatif berapa kira-kira yang paling visible? Dari 3 alternatif ini mana yang paling visible? Dan alasannya kenapa? Gimana? Ada pendapat? Yang ketiga mungkin, Pak. Yang ketiga yang paling visible. Kenapa? Kenapa yang ketiga? Yang pertama untuk penguapan. Dia kan dari 30 ke kurang lebih 90 dengan posisi atmosferik. Dia masih di sekitar 1 atmosfer. Terus untuk menaikkan pemanas dan toluen itu kalau misalkan menjadi uap bisa coba dipanasin. Kalau terakhir penekanan itu kan dia seperti tadi PVNRT. Jadi pressure-nya itu bisa dinaikkan seiring kan nanti untuk temperatur juga mengikuti. Mungkin seperti itu sih Pak. Kalau penekanan di tengah atau di awal kemungkinan lebih banyak. Lebih banyak apa? Kalau di tengah atau di awal? Ada pendapat lain? Selain alternatif 3 mungkin. Dari ketiga alternatif ini mana yang paling visible? Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat Pak. Kalau Anas Eko alternatif 3. Yang lain ada yang punya pendapat beda? Atau sepakat semua alternatif 3? Gimana? Ada ide lain? Dedi Tanjung, Rifadilah, Wahyu Aji gimana? Alternatif 2. Kenapa alternatif 2?
suhunya naik sedikit. Jadi lebih alternatif 2 lebih bagus karena temperatur sama tekanan bisa naiknya stabil. Tapi kan yang 1 dan 3 juga bisa stabil, kenaikan tekanannya kan bisa diatur semua. Kayak yang di alternatif 3 kan bisa diatur tuh, temperaturnya dinaikin sampai sekian, jadi nanti pas ditekan sampai 20 atm, pas di 300 itu kan juga bisa. Sistem pengendalinya juga bisa kan nanti dipasang temperatur controller sama indikator di keluaran kompresor. Jadi kalau temperaturnya turun aja jadi 299, pemanasnya dinaikin. Jadi suhunya bisa terkontrol ke 300 derajat Celcius kalau pakai alternatif 3. Tapi nggak apa-apa. Oke, ada lagi pendapat lain? Gimana Wahyu dan Dedi Tanjung? Ada ide lain? Kalau ini soal UAS gimana jawabnya? Saya Kan sebenarnya pasti lebih diisi. Gimana? lebih setuju dengan alternatif 2 sih Pak sebenarnya Pak. Alternatif 2, kenapa? Jadi kalau mungkin yang saya tangkap dari penjelasan Rifadila tadi, seiring dengan kenaikan tekanan maka temperatur juga akan lebih mudah dinaikkan seperti itu Pak. Jadi maksudnya tidak mengalami kenaikan temperatur 2 kali gitu Pak. Jadi sekali naikin temperatur langsung diborong gitu ya? Iya. Dari 30 langsung borong ke 300, jadi nggak 2 kali. Ada lagi? Tinggal siapa yang belum ya? Wahyu belum? Wahyu Aji kayaknya belum. Gimana Wahyu Aji? Kayaknya ya sih Pak yang kedua. Sama seperti yang lain. Karena apa itu? Sebenarnya masih bingung sih, masih agak bingung. Cuma kayaknya yang kedua alasannya masih agak bingung Pak. Kayaknya yang kedua tapi alasannya masih bingung. Coba kita terolongnya. Alternatif 1 dari toluen cair 1 atm 30 derajat Celcius diuapkan dulu. Sama kayak yang ketiga ya, diuapkan dulu. Kemudian ditekan baru dipanaskan. Kalau kita menekan cairan sama gas lebih murah mana? Murah gas, Pak. Gas, Pak. Lebih murah mana, Cairan. gas atau cair? Gas, Pak. Cairan sama gas, kalau kita mau memindahkan lebih murah mana? Pompa atau pakai kompresor? Cairan. Lebih murah Pompa, bayar listrik freezer atau bayar listrik pompa rumah? Pompa. Lebih. Jadi kalau kita lakukan penekanan di awal, kita memompanya dalam fase cair. Kalau kita pompa fase cair, energi yang dibutuhkan jauh lebih kecil. Kalau nanti rancang pabrik itu kan tugas paling terakhir, tugas akhir rancang pabrik. Nanti idealnya sih pasti kalian akan menghitung pompa dan menghitung kompresor. Coba nanti bandingin berapa energi yang dibutuhkan untuk memompa cairan dan memompa gas atau uap. Jomplang banget nanti itu energinya jauh lebih besar itu untuk kompresor. Jadi kalau dari segi itu lebih bagus alternatif 2. Energi kompresor kan ini terus-menerus nih. Karena kan dipompa terus cairannya. Jadi kalau kita ubah fasenya dulu baru ditekan, nanti akan biayanya mahal, biaya operasinya. Jadi kalau dari situ aja bisa kita lihat alternatif 2 yang lebih bagus. Cuma kalau di antara 1 dan 3, mana yang lebih bagus antara 1 dan 3, itu lebih bagus alternatif
3. Alternatif 1 itu kurang visible karena di step kedua tekanannya sudah dinaikkan dari 1 ATM ke 20 ATM. Kalau tekanan dinaikkan dengan kekuatan pipa yang sama, otomatis bakal pecah. Ya kan kayak kita niup balonnya, kalau balonnya yang karetnya tipis, kayaknya baru kecil aja bisa pecah. Tapi kalau yang karetnya tebal, itu bisa lama. Jadi kalau kita kita tekannya itu di tengah, berarti nanti pipanya sampai belakang harus tebal. Karena harus bisa nampung menahan tekanan 20 ATM. Jadi kalau kita urut, yang paling bagus itu adalah alternatif 2. Kemudian alternatif 3, baru alternatif 1. Meskipun di alternatif 2, kita pakai pipa yang relatif lebih tebal, karena harus 20 ATM dari awal. Tapi itu kan biaya sekali doang. Tapi kalau untuk kompresi, itu kan biaya operasionalnya terus-menerus. Jadi tetap lebih murah kalau kita tekan di awal, baru kita panaskan sampai jadi 20 ATM 300 derajat Celcius. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Kemudian alatnya seperti biasa, tangki toluen dulu, kemudian pompa. Terus apa lagi alatnya? Kalau ini soal UAS deh. Apa alat berikutnya? Setelah high pressure pump. Gimana? Setelah tangki toluen, kemudian pompa, apa lagi? Kenapa? Kalau kita lihat dari ditekan dulu, diuapkan, baru dipanaskan. Jadi setelah tangki toluen, high pressure pump, apa lagi? Alat berikutnya apa? Ditekan, diuapkan, dipanaskan. 1 ATM ke 20 ATM, kemudian dari 30 derajat ke sekian derajat supaya jadi uap, baru dari sekian derajat itu ke 300 derajat Celcius. Setelah apa lagi alatnya? Gimana? Distilasi atau furnace? Berarti di sini ada distilasi, menara distilasi ya? Atau kita pakai furnace? Ada lagi ide yang lain? Ini pakai furnace. Ini pakai menara distilasi. Gimana yang lain? Sepakat? Pakai menara distilasi, kemudian furnace ya? Atau pilih salah satu? Distilasi dulu atau furnace? Atau dua-duanya? Seri? Gini ya? Terus ke furnace. Salah. Yang mana kira-kira? Atau ada opsi lain? AE mungkin Pak. Kalau pakai destilasi itu dia turun pressure Pak. Karena kan 20 ATM. Kalau dia ke destilasi dia akan ada pressure drop. Pressure Mungkin drop Pak. berarti pakai heater ya? Iya. Ada lagi? Pakai heater. Terus habis ini jadi
sepakatnya dipakai apa nih? Furnace, distilasi, atau distilasi terus furnace, atau heater? Atau habis heater terus furnace? Atau gimana? Atau furnace terus heater? Atau heater-heater? Atau furnace-furnace? Apa dulu alat? Heater dulu mungkin ya, Pak. Heater dulu. Oke, Iya. Dedi Tanjung. Pakai heater dulu. Wahyu, gimana Wahyu? Wahyu Aji. Apa? Sri Fadilah, apa? Anas, apa? Gimana? Kalau ini soal UAS, kira-kira pilih alat yang mana? Kalau soal UAS kan pasti dikerjain, nggak mungkin dikosongin. Benar salah itu urusan belakangan, yang penting jawaban full. Iya. Oh. Gimana? Yang mana? Ini kenaikan dari 30 ke 90 itu kan heater, terus 90 ke selanjutnya 300 ya. Iya, habis dari itu sekitar 100 atau 200, 120 mungkin ya, karena tekanannya naiknya 20 atm. Nggak tahu sih, karena belum menghitung juga ya, dari 30 mungkin ke 150, baru nanti ke 300. Sekitaran segitu lah, kurang lebih. 150 sampai 200 lah kira-kira ya. Gimana? HST 200-an. Gimana? Kalau ini soal UAS, pilih heater, furnace, atau menara distilasi. Tinggal aja deh. Iya, tinggal aja. Iya, Pak. Kayaknya masuk. Gimana? Dedi Anas heater. Kenapa nggak pakai furnace dulu? Kenapa pilih heater? Urutannya penguapan dulu kan, Pak Dio. Iya, penguapan baru pemanasan. Iya, sampai 300. Gimana? Kalau menurut saya dia tipe heaternya itu bisa menggunakan vaporizer gitu, Pak. Kettle. Mungkin sih, Pak. Karena kan dia posisi 20 atmosfer, terus dia diuapin. Kalau pakai furnace kan dia piping sistemnya, Pak. Piping. Kalau Gimana? dia di piping kayak di pabrik. Coil 1, 2, 3. Kenapa nggak pakai menara distilasi? Karena pressure drop. Ada dari HP. Kenapa nggak pakai furnace? Kan bisa juga pakai furnace, kan nyampe. Kalau latennya, Pak, mungkin. Kalau latennya kenapa? Dia ada perubahan fasenya. Kalau dia di perubahan fase itu dalam kondisi piping, Pak. Pabrik itu juga ada sih, Pak. Dia edisinya ke VCM. Pas keluar itu. Kayaknya bisa juga ada perubahan fase furnace. Iya sih, Pak. Iya. Ada. Dia ada perubahan fase juga di furnace. Ada juga di furnace perubahan fase. Gimana? Jadi dealnya pakai heater atau furnace?
Gimana, heater atau furnace? Dari jam 10 sampai sore ini udah gelap aja. Heater atau Saya furnace? pikir masih sini yang lebat, soalnya gelapnya dari sana. Kalau furnace apa enggak ini Pak, sekalian dia langsung ke 300 kan juga bisa itu Pak sebenarnya. Jadi penguapan sama pemanasnya ada di furnace secara langsung. Satu paket langsung ya? Mungkin sih Pak. Karena kan sia-sia gitu kalau misalkan furnace cuma untuk penguapan. Terus nanti setelah furnace ada pemanasan lagi. Padahal di furnace itu kan kita bisa maksimalin 2 tahapan itu Pak. Kalau misalkan pakai furnace gitu Pak. Kita terawang satu-satunya dari bawah dulu nih. Menara distilasi. Iya. Kenapa pakai menara distilasi? Itu karena ada pressure drop. Benar atau salah? Data P benar ada ya? Karena kan biasanya kalau misalkan masuknya 1,5 ATM, di bawah itu akan ada kenaikan, bisa akan jadi 1,8 ATM, tapi ke atas jadi lebih lebih rendah pressure-nya. 1,5 mungkin di atas bisa 1,2 ATM. Ada pressure drop. Ini benar. Tapi alasan utamanya kenapa nggak pakai menara distilasi bukan itu. Karena konsep pakai menara distilasi itu adalah pemisahan. Pemisahan komponen. Di sini cuma ada toluen. Nggak ada yang mau dipisahkan, jadi kita nggak perlu pakai menara distilasi. Tujuan utamanya menara distilasi kan bukan untuk menaikkan temperatur, tapi untuk memisahkan memisahkan komponen. Jadi kita nggak pakai menara distilasi. Terus kenapa kita nggak pakai furnace? Bisa sih pakai furnace, cuma overkill. Kita cuma butuh naikin sampai ke perubahan fase dari cair ke gas. Kenapa nggak langsung ke 300? Karena ini nanti tekanannya bakal naiknya drastis. Karena ada perubahan volume. Yang tadinya masuknya cair berubah jadi gas. Dan langsung gede juga nanti. Kalau langsung ke 300, mungkin tekanannya akan naik drastis, itu bisa bahaya. Makanya kita nggak bisa langsung satu paket dari dari 30 derajat Celcius ke 300 dalam satu alat. Kita nggak bisa pakai furnace doang. Kalau kita pakai furnace dari 30 ini keluaran langsung ke 300, itu kemungkinan yang pertama dari segi ekspansinya itu bisa berbahaya. Yang kedua, ini kan ada thermal shock. Yang tadinya dingin berubah tiba-tiba jadi panas. Jadi yang bagian luarnya, pipanya itu nanti memuai, tapi bagian dalamnya belum memuai. Jadi nanti bisa thermal shock, itu bisa ngerusak alat. Makanya nggak bisa juga terlalu tinggi. Jadi kita nggak bisa langsung menggunakan furnace untuk dari 30 langsung ke 300. Selain overkill juga thermal shock itu bisa terjadi. Jadi kita bisa gunakan heater. Kalau ini masih masuk akal karena kenaikan suhunya nggak terlalu tinggi kan sampai ke 150 atau 120 derajat mungkin. Jadi kita bisa gunakan heater atau lebih tepatnya vaporizer karena kita merubah fase. Kemudian setelah vaporizer apalagi alatnya? Setelah vaporizer sudah sampai ke titik didih boiling point, tinggal dilanjutin ke 300 derajat Celcius. Pakai apa? Kalau ini soal UAS, kira-kira jawabnya apa? Soal UAS nggak mungkin kosong, pasti diisi. Benar salah itu urusan ke 10.000 lah. Pokoknya yang penting full. Nggak tahu rumus aja bisa bikin rumus baru kan. Apalagi ini kan pilihan alatnya sudah sangat terbatas. Ini bisa lah kalau di asal-asal. Gimana? Setelah heater pakai alat apa? Dari tangki toluen ke high pressure pump,
Kemudian ke vaporizer, habis vaporizer apa alatnya? Yang berikutnya. Apa buntu? Nggak ada ide. Tinggal dinaikin dari 120 ke 300. Kira-kira pakai alat apa? Kan udah sampai boiling point tuh. Tinggal dinaikin sampai 300 pakai alat apa? HE lagi. Pakai HE lagi. Kenapa pakai HE lagi? Karena satu kenaikannya kan 120 ke 300. Itu jadi Gitu ya, berarti vaporizer terus heater. iya. Mungkin sih, Pak. Karena reka-reka ya mirip-mirip kayak di proses vaporizer. Dapakannya HE yang U-bend. Tapi beda fase, beda ini etilen kalau itu. Oh, itu etilen. Suhunya berapa? Kalau etilen itu minus 109 pada tekanan 4 atmosfer, 4 bar. 4 bar. Iya enggak ya? Iya mungkin. Minus 100 ya? Di panas. Iya, minus 109. 100. Kalau ini 30 dinaikin pakai heater. Heaternya vaporizer. Kettle uap. Jadi panasnya bisa Gimana? pakai stick. Steam terus Pemanasnya pakai steam. Kalau heater pakai steam berarti. Kalau misalkan kita pakai heater, udah pakai steam berarti kan suhunya 300. Daripada kita pakai heater, lebih baik langsung kita pakai furnace. Karena butuh temperatur akhirnya kan lumayan tinggi 300. Kita pakai aja furnace karena steam pun manasnya juga pakai furnace kan, pakai boiler, pakai pembakaran juga. Daripada kita harus 2 kali kerja ya. Langsung aja, kenapa nggak kita pakai aja setelah heater kita pakai furnace. Cuma masalahnya apakah setelah vaporizer itu langsung furnace atau masih ada alat lagi di antaranya? Harusnya ada, Pak. Harusnya ada apa di antaranya? Alat apa di antara vaporizer dan furnace? Quencher ya? Quencher. Bukannya quencher itu kalau mau ngedinginin ya? Quenching Iya sih, tower. Pak. Enggak, quenching tower. Ini kan kita mau naikin temperatur, bukan mau nurunin. Sia-sia dong nanti temperaturnya berubah fase lagi. Iya, Pak. Coba, Pak, nama di ininya kita apa ya? Oke, jadi setelah vaporizer itu kita pasang alat dulu, baru masuk ke furnace. Alatnya itu adalah separator. Jadi kita pakai separator dulu, baru masuk ke furnace. Jadi kita pakai vaporizer, kita masuk ke separator,
baru masuk ke furnace. Jadi di sini itu kita pakai separator dulu karena di vaporizer itu ada perubahan fase. Selain supaya ini menstabilkan tekanan, karena di sini ada ekspansi, berubah kan dari cair ke gas kan densitasnya naik tuh. Proilnya naik. Makanya kita gunakan separator untuk menstabilkan volume yang berubah. Dan di sini kan juga ada panas laten. Panas laten itu kan butuh Q-nya besar. Di sini juga untuk memastikan bahwa nanti yang keluar dari vaporizer ini fasenya semuanya uap yang menuju ke furnace. Jadi furnace itu murni hanya untuk menaikkan temperatur. Tidak ada lagi perubahan fase. Makanya di sini kita pasang separator. Selain untuk tadi, untuk memfasilitasi kenaikan densitas, penurunan densitas ya. Turun densitas dan kebutuhan panas yang besar. Jadi kalau nanti di sini masih 2 fase, ini akan terpisah. Jadi kita gunakan separator dulu, baru ke furnace. Ada pertanyaan? Kalau untuk bisa memastikan pressure-nya 20 atmosferik itu gimana, Pak? Ci, host Ci. Madia, Majiwa. Apa? Ci. Host Ci. Diem. Disconnect. Ada pertanyaan nggak untuk contoh soal yang tadi? Contoh kasus tadi? Kalau untuk ini Pak, mastiin 20 atmosfer itu gimana Pak? Setelah separator menuju ke apa dia menggunakan satu line pipe atau pipanya yang diatur gimana itu? Kalau ngaturnya itu pakai ini sih, pakai temperatur, pressure indikator sama pressure controller. Jadi nanti keluarannya dideteksi. Kalau misalkan tekanannya turun, berarti nanti di high pressure pump-nya itu tekanannya dinaikin. Kan biasanya di keluaran sini nanti ada bypass ke belakang. Jadi kalau nanti tekanannya kurang, bypassnya ditutup aja biar flow-nya makin besar tekanannya. Gimana? Iya. Tekanan itu harusnya ya berubah karena pemanasan kan. Pemanasan bisa ekspansi PV sama dengan nRT. Naik itu antara P atau V-nya salah satu harus ada yang naik. Dikontrol bisa dari pipingnya mungkin diperbesar. Atau ya sudah biarin saja ada kenaikan tekanan. Toh nanti juga ada pressure drop di sepanjang pipa. Tergantung kontrolnya. Bisa dari kita masukinnya itu kurang dari 20 atm, mungkin nggak 20 atm pas. Atau kita 20 atm pas, tapi nanti kita perhitungkan ada pressure drop di sepanjang pipa. Ini kan nggak langsung masuk alat lagi, harus ada belok-belok, segala macam. Itu bisa kita. Sebenarnya yang penting tuh bukan di sini 20 atm sih. Bukan di sini harus 20 atm, di sini lebih pun nggak masalah. Yang penting nanti pas masuk ke reaktor, itu pas 20 atm. Ya kan yang targetnya harus pas kan di reaktornya.
Di sebelum reaktor mungkin nggak pas 20 atm juga nggak masalah. Karena mempertimbangkan adanya pressure drop di sepanjang pipa. Dan kalau masuk alat kan juga ada pressure drop lagi. Masuk alat ke mana, ke tangki atau ke dalam HE pun kan misalkan belok-belok gini pasti akan ada pressure drop. Kalau HE-nya belok-belok, di tikungan aja udah kena pressure drop. Jadi akan banyak tekanan yang akan turun. Hilang karena friksi. Ini ada contoh yang tadi pengendalian safety, di mana kita meletakkan alat pengendalian. Di sini yang mau dikendalikan itu ada jumlah uap hasil, tekanan uap hasil, dan suhu uap hasil. Kemudian ada level cairan di separator dan steam masuk vaporizer. Karena kalau di separator, kalau jumlah uap sudah jelas, karena kan kita mau reaksi kimia stoichiometrik. Tekanan uap, kondisi operasi. Suhu uap hasil, kondisi operasi di reaktor. Level cairan di separator itu harus dikontrol. Kalau terlalu sedikit, akan nanti ada gas yang kembali ke bawah, yang harusnya cuma kondensat, jadi ada fase gas. Kalau terlalu tinggi, nanti cairan juga ada yang terikut ke uap. Jadi cairannya harus dijaga. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Steam masuk vaporizer juga dikontrol. Jadi kalau flow-nya sudah berlebihan, berarti nanti jumlahnya dikurangi. Supaya yang teruapkan semakin sedikit. Menyesuaikan dengan jumlah uap hasil yang dibutuhkan. Kemudian letak flow controller itu kita bisa letakkan di 4 posisi, di 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita letakkan di 4, itu bisa cuma nanti tekanannya tidak stabil, karena ada suction dari pompa. Kemudian kalau kita pasang di kedua, itu fasenya uap jenuh. Kalau uap jenuh, kemudian misalkan ini pipanya, kemudian kita pasang indikator. Ketika uap jenuh ini lewat, kemudian bertabrakan dengan bagian ujung dari indikator, ada friksi, kemudian tekanannya turun, bisa hilang sinyal. Kemudian kalau di 1 bisa, tapi suhu dan tekanannya tinggi. Sehingga nanti butuh material yang tahan temperatur dan tekanan tinggi. Sehingga yang paling logis itu kita letakkan di posisi yang ketiga. Jadi flow controller kita taruh di posisi yang ketiga. Selain nanti di belakang juga ada lagi harusnya, ideal. Jadi kita pasang flow controller. Kemudian yang dikendalikan jumlah uap hasilnya. Kemudian kita tambahkan pressure controller untuk mengendalikan tekanan uap hasil. Jadi kalau tekanannya berlebih, kita bisa bypass lagi ke sebelum pompa untuk menstabilkan tekanan. Yang berikutnya kita tambahkan level indikator di depan dan awal. Dan juga flow controller di vaporizer. Jadi di sini kita kendalikan level cairannya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Makanya kita pasang di sini ada valve yang langsung
nyambung ke level controller. Dan di sini juga mengendalikan di HP saturated steam-nya. Jadi nanti kalau di sini sudah terlalu membludak, mungkin cairannya kebanyakan, berarti nanti di sini vapornya kita tambahkan. Atau sebaliknya, kalau sudah terlalu kurang, maka mungkin akan kita kurangi saturated steam-nya. Sehingga nanti cairannya, levelnya bisa naik lagi. Menyesuaikan dengan keran yang ada di sini. Kemudian berikutnya kita kendalikan suhu uap hasil, sehingga nanti keluaran di sini temperaturnya sesuai 50 derajat Celcius. Itu cuma materi tambahan doang sedikit, tidak akan keluar di ujian. Kalau ujian cukup PFD aja, PFD udah cukup pusing. Kalau untuk safety itu kastanya lebih tinggi lagi dari menyusun PFD karena susah dan nggak bisa sehari dipikir kayaknya. Kalau untuk safety susah lah kalau untuk ujian dengan waktu yang terbatas, harus pas mikir santai, jadi nggak akan keluar di ujian. Untuk ujian nanti UAS soal nomor 1 tuh ya kayak gini-gini lah. Ini contoh soal, misalkan ini ya soal nomor 1 ujian. Ini soal UAS, misal ada pabrik asetaldehid. Jadi asetaldehid dibuat dari etanol dengan distilasi parsial etanol dalam fixed bed reaktor pada 540 derajat Celcius 2 atm dengan katalisator padat. Ingin disusun diagram alirnya. Ada data titik didih CH3CH itu metanol, metanol apa sih kalau dua tuh, etanol 20 derajat Celcius titik didihnya. Berapa sih C2H5OH 78 derajat Celcius. Etanol 78 derajat Celcius, air 100, asam asetat 118, kemudian asetaldehid itu 20 derajat Celcius. Dipakai oksigen dari udara, jadi ada oksigen dan ada nitrogennya. Kemudian dianalisis konversinya itu kurang lebih 65%, selektivitas 96%. Jadi dari reaksi etanol plus oksigen jadi asetaldehid plus air itu ada dari 65% konversi yang berubah menjadi asetaldehid dan H2 itu adalah 96%. Yang 4%-nya ini menjadi 3 reaksi ini. Asetaldehid plus oksigen jadi asam asetat plus oksigen jadi CO2H2O, dan ada CH3COH dan etanol menjadi CH3CO C2H5 plus H2O. Tapi yang reaksi ketiga ini kita abaikan. Jadi kita anggap tidak ada. Jadi 96% dari 65% konversi itu menjadi produk utama dan 4%-nya itu menjadi reaksi samping. Pertanyaannya ingin disusun diagram alirnya. Seperti biasa, setelah tangki apa dulu alatnya? Kalau kita lihat di sini itu ada etanol. Etanolnya fasenya masih cair, 1 atm, 12 derajat Celcius. Kemudian di reaktornya itu 540 derajat Celcius 2 atm. Targetnya itu adalah 540 derajat Celcius 2 atm. Gimana kira-kira? Di PFD-nya. Setelah tangki apa dulu? Gimana? Dari 1 atm 25 derajat Celcius cair ingin dirubah ke 540 derajat Celcius 2 atm gas. Gas, uap ya. Sama aja sih. Uap. Apa dulu pertama?
Habis pompa apa? Habis tangki, pompa, habis pompa apa? Apa? Furnace. Setelah pompa, furnace. Terus apa lagi? Oh, berarti udah ya? Berarti ini habis itu reaktor. Karena sudah 2 ATM 540 derajat Celcius. Di sini jadi 2 ATM plus karena nggak 2 ATM plus. Kalau 2 ATM plus pasti nanti ada persentif di reaktor pasti kurang. Di sini 2 ATM lebih. 2 lagi habis ini. Udaranya ya, udaranya diapain ya? Kan di sini ada butuh udara juga. Kalau udara diapain? Udara ada O2, ada N2, 1 ATM, 25 derajat Celcius, fasenya gas. Sebelum masuk reaktor, targetnya itu dari 1 ATM jadi 2 ATM, dari 25 jadi 540 derajat Celcius. Fase konstan, tetap gas. Alat apa dulu yang pertama? Untuk yang fase gasnya. Kalau ini soal UAS, kira-kira jawabnya gimana? Gimana? Kalau ini soal UAS, oksigennya diapain? Udaranya diapain? Supaya sesuai dengan kondisi di reaktor.
atau Ubuntu? Diapain oksigennya? 1 ATM ke 2 ATM berarti butuh kenaikan tekanan. 25 kali 540 berarti butuh kenaikan suhu. Alat apa untuk naikin tekanan? Alat apa untuk naikin suhu? Kompresor sama heater. Kompresor sama heater berarti kita pakai kompresor, kemudian baru kita pakai heater ya. Tapi kompresor Ya. harusnya bisa sih, Pak. Kompresor terus heater berarti gini ya. Tuh, pas dia naik itu ketika naik pressure kan naik ini juga, Pak. Temperatur. Naik. Iya nggak sih, Pak? Iya. Makanya di sini temperaturnya besar, cuma nggak tahu berapa. Pasti ada suhu. Kemudian untuk furnace. Selesai kan? 2 ATM 540 derajat Celcius uap. Ada yang kurang nggak? Atau sudah pas? Masih kurang 1 alat lagi ya untuk yang oksigen ya. Karena kita ngambilnya dari udara luar. Udara luar bisa aja kotor. Iya. Dia harus Maka kita ada tambah filter. filter dulu di depan baru kompresor. Kemudian berarti ini selesai sampai ke keluaran reaktor. Keluaran reaktor berarti sudah oke, sudah ada sisa oksigen karena tidak sempurna, cuma 65% konversinya. N2 inert ada, CO2 hasil samping yang sisa 4% itu, 4% ada jadi CO2. Kemudian ini asetaldehid, produk utama 96% selektivitas. Masih ada sisa etanol, ada reaksi samping air, ada sama setup. Sudah oke. Nah, sekarang keluar dari reaktor ini. Kita punya campuran produk utama, produk samping, dan ada reaktan. Gimana caranya kita mendapatkan produk utama yang murni, kemudian produk sampingnya kita apakan, kemudian sisa reaktannya kita apakan? Gimana? Sisa reaktan. Setelah keluar dari reaktor, ngapain dulu? Flashing drum. Yang sih, Pak. Flashing drum apa? Apa? Uap gas, uap. Oh, dia uap gas ya. Flashing drum untuk apa? Nggak perlu sih, Karena Pak. tekanannya nggak Atmosfer. tinggi soalnya. Cuma Yep. 2 atm nggak terlalu signifikan. Alat apa setelah reaktor? Cooler, Pak, mungkin, Pak. Iya nggak sih? 540. Oh, dia sih. Cooler harusnya. Cooler. Kita pasang cooler. Sampai suhu? Sampai suhu berapa? Kita pakai cooler. Cooler mungkin bertahap ya. Mungkin 3 tahap atau mungkin lebih. Sampai jadi ke suhu mungkin nggak terlalu tinggi ya. Mungkin 90 derajat Celcius. Terus habis itu ngapain? Berarti nunggu dumping jadi dua Setelahnya apa? Setelah cooler. Cooler di 90 ke 90. 90. Jadi di dingin berapa tadi? Paling tinggi. Oh iya. Tapi dia melewati ini dulu kan nggak langsung ke kedua. Oh, yang jalur bisa orangnya. Konden. Apa? Hasil konden.
Kemana? Setelah cooler, apa lagi? Kolektif konden. Kolektif konden. Kolektif konden. Kolektif konden terus yang kondensasinya apa? Yang gasnya apa? Yang kondensasi apa? Ini pakai cooler Jaeger 3, kira-kira gimana? Sebenarnya ini kan bisa ya, 540 itu bisa kita manfaatkan untuk integrasi panas, heat integration. Cuma masalahnya di sini ada produk utama. Produk utama jangan sampai kita sirkulasi. Kalau bisa secepat mungkin, keluarnya secepat mungkin. Kalau bisa di awal, kalau nggak bisa karena masalah safety dan lain sebagainya, di tengah-tengah atau di akhir pun silakan. Tapi kalau bisa kita keluarkan karena itu yang mau kita jual. Kita nggak pakai integrasi panas. Kemudian kalau kita pakai cooler 3 ngejejer gini bisa. Cuma kayaknya kurang efisien. Kalau kita mau menurunkan panas, mau kita turunkan, kita bisa pakai 2 cara. Bisa direct, bisa indirect. Kalau kita pakai indirect itu akan butuh waktu yang lama. Karena harus ada, bukan waktu yang lama sih, lebih ke efisiensinya kurang baik dibandingkan kalau kita menggunakan direct. Karena kita butuh pendinginannya cepat, maka kita menggunakan cara yang lebih baik, yaitu direct. Jadi kita menggunakan quenching tower. Ini akan lebih baik dalam menurunkan temperatur yang relatif besar. Jadi kita gunakan quenching tower, sehingga suhunya bisa turun relatif banyak. Setelah quenching tower, suhunya sudah sekitar 250-300, baru kemudian kita gunakan cooler. Karena suhunya sudah relatif lebih rendah, sehingga kita bisa gunakan yang indirect. Kalau kita butuhnya penurunan suhunya banyak, kita lebih bagus gunakan yang direct. Jadi penurunannya karena langsung bisa lebih bagus lagi. Karena kita memanfaatkan panas laten. Kemudian apalagi setelah cooler? Tadi katanya ada penangkap kondensat ya. Kira-kira apa yang keluar, apa yang jadi keluar sebagai cairan, apa yang keluar sebagai fase uap. O2, N2, CO2 sebagai uap. Sisanya cair berarti ya. 4 ini cair. Sama setat, etanol, air, CH3COH. Tapi kalau kita lihat temperaturnya itu masih tinggi. Sementara tadi di depan etanol 78, asetaldehid lebih rendah lagi 20 derajat Celcius. Harusnya terbang juga ya sebagai uap. Karena suhunya masih tinggi, 300-an. Berarti ini harusnya juga terikut kan?
asetaldehid dan etanol terikut atas. Karena suhunya masih tinggi. Air pun kayaknya masih ke atas kan? Suhu 100 air. 2 atm mungkin 120 atau 105, 110, nggak terlalu tinggi lah. Sementara masih 250. Kayaknya asetat pun ikut ke atas ya, karena masih 250. Gimana alat apa setelah ini? Ini kalau kita lihat semuanya jadi uap ya masih. Kalau kita pakai cooler lagi, gimana? Kan berarti kita pakai satu alat lagi ya, di cooler lagi ya, satu lagi ya. Karena di sini kan masih 300, berarti kita pakai cooler lagi, satu lagi. Bisa sih. Sampai suhu mungkin 100 gitu. Kalau suhu 100 derajat Celcius kan berarti nanti ya si asetat udah ke bawah. Air ke bawah. Sisanya ke atas semua. Etanol sama asetaldehid itu ke atas. Sisanya ke atas. Ini ke bawah. Bisa memisahkan air dan asam asetat. Ada cara lain? Oke, mentok kayaknya ya. Oke, jadi kita pisahkan. Caranya itu dengan stripping column. Pertanyaannya kan pasti kenapa harus stripping column? Kenapa nggak cooler? Cooler juga bisa kan? Dan logis. Kalau kita pakai cooler, kita bisa misahin. Kalau ya anggaplah suhunya 90, kita bisa. Si air dan asam asetat bisa ke bawah, sisanya ke atas. Bisa. Bisa lah jelas. Itu tadi ya, kalau kita pakai cooler itu bisa. Jadi nanti si air dan si asetat akan ke bawah, sisanya itu ke atas. Itu bisa dengan menggunakan cooler. Cuma permasalahannya nanti ini kan akan kita pisahkan lagi sisanya. Kalau kita pisahkan menggunakan distilasi, sementara masih ada oksigen dan nitrogen, ini distilasinya akan mahal. Jadi nggak kita pakai cooler, kemudian pisahkan distilasi. Dan di sini targetnya adalah kita memisahkan fase gasnya dulu. Karena setelah ini kita akan menggunakan menara distilasi. Menara distilasi kalau ada fase gas itu bakal mahal. Gas sama uap beda ya. Kalau uap kan yang dalam keadaan suhu ruang dia tidak fase termodinamiknya cuma satu, yaitu gas. Kalau kayak etanol kan ada dua fase termodinamik, ada uap dan ada cair. Air juga sama, ada uap, ada cair. Jadi karena kita nggak bisa langsung memasukkan oksigen nitrogen ke menara distilasi karena nanti akan mahal, maka kita pisahkan fase gasnya di awal. Makanya di sini kita gunakan stripping column untuk memisahkan antara fase gas dengan fase uap. Yang uapnya kita tangkap, sehingga nanti yang keluar sebagai fase gas ke atas itu adalah oksigen, nitrogen, dan CO2. Dan ada sebagian asetaldehid mungkin yang terikut ke fase gasnya. Kemudian sisanya tertangkap dan masuk ke menara distilasi.
Untuk mengenali distilasi, di sini kita belum belajar sampai ke sequence distilasi, jadi kita anggap aja kita ambilnya itu urut. Paling atas kita ambil duluan, kemudian di beneran berikutnya kita ambil C2H5OH, etanol air. Sebagai atas, ada ini bawah. Sekarang berarti sudah selesai ya gambarnya. Karena sudah dari awal sampai akhir, kita sudah dapat produk utama yang murni. Kita punya, ada sisa etanol, di sini ada air dan ada asetat. Kalau kita gambar lagi yang dari awal sampai akhir, ini adalah PFT-nya. Jadi sudah relatif selesai, tapi belum selesai. Kalau lihat sekilas sudah selesai, cuma masih ada pertanyaan. Untuk siapa namanya, CH3 CHO itu kan produk utama. Oke lah, ini langsung kita ambil, masuk tangki, kita jual. Masuk tangki penyimpan, kita jual. Selesai. Terus masih sisa 3 lagi ya. Masih ada asam asetat, ada air, ada etanol. Dan masih ada pertanyaan di sini, quenching tower. Di sini kan ada cairan yang masuk. Ini cairannya apa? Stripping column juga sama. Sini ada cairan yang masuk ini apa? Air, Pak. Mungkin juga. Di quenching tower yang masuk H2O ya. Di stripping column juga H2O. Pertanyaannya airnya dari mana? Dari utilitas atau dari mana? Atau dari hasil limbah tadi kita recycle? Kan di sini juga menghasilkan air. Mana sih di awal? Utilitas mungkin, Pak. H2O dari utilitas. H2O utilitas. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Kayaknya sepakat semua ya, H2O utilitas. Oke, kita bisa sepakat ya, sepakat. Kita bisa pakai H2O berarti ya. Oke, di sini kita pakai H2O dari utilitas. Karena kita pakai H2O dari utilitas, berarti otomatis akan ada senyawa baru yang ditambahkan ke dalam proses. Ketika ada senyawa baru ditambahkan ke dalam proses, berarti nanti beban di menara distilasi akan bertambah. Kita nambah beban di distilasi. Jadi akan lebih bagus kalau kita menggunakan yang lain. Di sini ada asam asetat. Asam asetat bisa kita recycle juga. Cuma masalahnya yang pertama, asetat itu limbah. Kalau di recycle nanti nyampur lagi sama produk utama, ngerepotin separasinya. Dan juga dia itu kan tadi selektivitas 96% dari konversi 65%. Berarti di sini hanya 4% dari 65% itu menjadi asetat. Maka nggak bisa kita gunakan karena kuantitasnya sangat kecil. Kebanting sama flow proses ini yang jumlahnya banyak. Jadi kita nggak bisa menggunakan asam asetat. Berarti pilihannya adalah antara air yang dari sini, dari proses ini, ataupun pakai etanol. Air itu sebagai limbah, kalau mau kita pakai bisa, cuma kalau limbah ngapain kita recycle? Akan lebih fleksibel kalau kita menggunakan etanol. Kita bisa gunakan etanol, jadi etanol sebagian kita masukkan ke quenching tower, sebagiannya lagi kita masukkan ke stripping column, sisanya kita kembalikan ke awal. Selain itu juga, kalau kita pakai etanol, kita bisa ambil dari fresh. Kita bisa ngambil ketika startup, ini kan kita bisa ngambil dari tangki. Tapi kalau kita ngambil dari air, itu juga bisa, tapi nanti dari utilitas. Pilihannya, kita mau pakai air atau etanol, itu
terserah sih sebenarnya. Cuma kalau di pabriknya itu digunakan etanol karena bisa ngambil dari fresh dari tangki. Kemudian daripada menggunakan air dari utilitas. Karena berarti kita menggunakan dari sistem yang lain. Ngambil dari utilitas, sistem lain. Tapi kalau kita ngambil dari sini kan sistemnya hanya dari proses. Itu akan lebih enak dalam pengendalian. Sampai sini ada pertanyaan? Materi hari ini kayaknya cukup sampai sini. Bukan minggu depan, minggu ini ya. Kalau bisa kita ngejar materi karena kemarin banyak liburnya. Kira-kira mau kuliah lagi hari apa? Itu mungkin Belum Pak. selesai sholat kayaknya. Sabtu ya? Yang lain gimana? Bisa nggak? Kalau hari Sabtu ini. Fadila bisa. Yang lain gimana? Dedi Wahyu? Bisa, Sabtu Pak. boleh Sabtu. Bisa Oke, Pak. Sabtu, ya. Sabtu malam berarti ya? Atau sore lagi kayak kemarin? Boleh Pak malam Pak. Malam ya? Malam Oke. boleh, Pak. Iya. Setelah maghrib berarti ya? Iya. Oke. Kalau gitu berarti kita kuliah lagi Sabtu setelah maghrib ya? Iya, Pak. Oke, berarti pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.